Halo teman-teman, selamat datang di podcast Naturia Talk. Senang banget bisa nemenin kalian lagi di episode kali ini. Terima kasih juga buat kalian yang masih setia mendengarkan podcast kami sampai sekarang. Semoga yang lagi dengerin podcast ini lagi sehat dan baik-baik aja ya. Oke, kenalin aku Aulia. Dan aku Natasha. Kami mahasiswa di bidang kesehatan yang pengen ngobrol santai nih, tapi bermakna mengenai isu-isu kesehatan yang sering banget kita temui di lingkungan kita sekitar, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, sampai fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas satu masalah yang kelihatannya sepele, bahkan sering dianggap urusan administratif semata. Tapi ternyata dampaknya bisa besar banget loh, bahkan berhubungan langsung dengan keselamatan pasien. Oke, yaitu BPJS Kesehatan yang non-aktif. Dan menariknya, persoalan ini juga bisa kita lihat dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila tahu, yang jadi dasar pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, aku mau mulai dari satu kasus nih yang cukup sering terjadi di lingkungan kita. Apa dan itu? Kebetulan juga baru-baru ini ramai gitu di media. Nah, kasus ini berkaitan dengan 30 pasien cuci darah. Oke, kasusnya seperti apa yaitu Aul? Nah, diberitakan ada 30 pasien gagal ginjal yang selama ini rutin menjalani cuci darah di rumah sakit. Seperti biasa ya, mereka datang sesuai jadwal untuk menjalani pengobatan rutin yang memang tidak bisa ditunda gitu ya. Karena kan cuci darah itu bukan pilihan ya, tapi kebutuhan hidup gitu. Iya betul, namun saat proses administrasi diketahui bahwa si status BPJS PBI para pasien ini mendadak non-aktif gitu. Akibatnya mereka tidak bisa langsung mendapatkan layanan cuci darah nih. Nah, seperti biasanya gitu. Padahal pasien gagal ginjal itu kan sangat bergantung ya pada cuci darah. Iya betul banget, cuci darah kan berfungsi menggantikan kerja ginjal yang sudah tidak mampu menyaring racun dalam tubuh gitu. Biasanya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Dan kalau sampai terhenti atau terlambat gitu, kondisi pasien bisa cepat memburuk. Dan kalau di posisi itu pasti pasien dan keluarganya panik banget ya Ul. Banget, apalagi sebagian besar pasien tidak tahu sama sekali kan bahwa status BPJS mereka berubah. Dan mereka merasa aman karena sama ini terdaftar sebagai peserta PBI yang iurannya ditanggung pemerintah gitu. Nah, kalau di situ pasti muncul dilema besar ya Ul, antara fokus ke kondisi kesehatan pasien atau harus mikirin biaya nih pengobatan pasien gagal ginjal dan cuci darah itu yang biayanya sangat mahal itu. Iya betul, secara medis pasien tetap membutuhkan cuci darah segera kan, tapi secara administrasi mereka terkendala karena BPJS tidak aktif gitu, sehingga harus mengurus ulang kepesertaan di tengah kondisi yang berat. Nah, aku mau nanya nih, kalau menurut kamu nih Aul, kenapa ya kasus kayak gini itu sering terjadi? Oke, menurut aku karena masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa status BPJS PBI itu bisa berubah gitu. Banyak yang mengira selama terdaftar PBI statusnya akan terus aktif tanpa perlu dicek. Padahal sekarang cara cek status BPJS itu kan sebenarnya cukup mudah ya Ul? Iya mudah, bisa lewat aplikasi atau website gitu, atau datang langsung ke kantor BPJS. Tapi bagi pasien kronis, apalagi yang kondisinya fisik lemah, urusan administratif seperti ini jadi beban tambahan gak sih? Kalau dikaitkan dengan Pancasila, menurut kamu sila mana yang paling terasa di kasus 30 pasien cuci darah ini? Kalau menurut pendapat pribadi aku ya, yang paling kuat itu ada di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Karena kan pasien gagal ginjal itu kan sangat bergantung ya pada layanan kesehatan. Dan ketika BPJS mereka non-aktif, keadilan itu belum terasa sepenuhnya tercapai bagi mereka yang mengalami tersebut gitu. Setuju banget sih, keadilan sosial di bidang kesehatan artinya setiap orang tanpa melihat kondisi ekonomi atau status sosial tetap punya akses layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan ya. Apalagi pasien cuci darah itu kan bukan pasien biasa ya, mereka butuh pengobatan seumur hidup gitu. Jadi kalau administrasinya terhambat atau terlambat gitu ya gara-gara administrasi itu, dampaknya bisa sangat besar gitu kepada pasien gagal ginjal itu.
Selain sila kelima, menurut aku sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga sangat berkaitan dengan kasus ini tahu. Iya betul, karena kan di sini kita bicara soal kemanusiaan ya. Iya. Pasien itu bukan sekedar angka atau data kepesertaan, tapi manusia yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Iya betul. Kalau dilihat dari sila kedua nih ya, sistem pelayanan kesehatan seharusnya mengutamakan empati ya, terus kepedulian juga dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dan sebenarnya sistem BPJS itu kan sudah dibangun dengan semangat gotong royong ya, yang juga mencerminkan nilai Pancasila. Betul, yang sehat membantu yang sakit, yang kurang mampu membantu, yang mampu membantu yang kurang mampu. Tapi sistem ini baru bisa berjalan baik kalau semua pihak menjalankan perannya dengan benar. Termasuk negara juga ya, yang harus memastikan data peserta valid, terus tenaga kesehatan yang tetap bersikap manusiawi. Tentu juga masyarakat harus mempunyai kesadaran untuk mengecek status kepesertaannya. Nah, kasus ini jadi pengingat nih bahwa nilai Pancasila bukan cuma teori di buku ya, tapi harus benar-benar diterapkan gitu dalam kebijakan dan pelayanan kesehatan sehari-hari. Nah, aku mau nanya lagi nih Ul, boleh Boleh. gak? Aku mau nanya pendapat diri kita masing-masing nih. Boleh. Pelajaran paling penting apa sih dari kasus ini sebagai kita mahasiswa kesehatan? Dari aku dulu ya, Ya, kalau menurut boleh. aku mah ketika status BPJS PBI mendadak nonaktif dan pasien tidak bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan, di situ tuh muncul rasa tidak adil. Bukan karena mereka tidak patuh, tapi karena ada masalah sistem dan informasi yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Kalau menurut kamu? Oke, menurut aku ya, sebagai mahasiswa kesehatan, aku jadi sadar bahwa pasien tidak hanya butuh obat dan tindakan medis, tetapi juga kepastian, rasa aman, terus kejelasan informasi. Ketika aspek ini tidak terpenuhi, kondisi psikologis pasien dan keluarga bisa ikut terganggu. Setuju banget aku. Kadang kan kita juga fokusnya ke aspek medis ya, tapi lupa kalau faktor psikologis dan sosial itu juga berpengaruh terhadap kondisi pasien. Iya, sebagai calon tenaga kesehatan juga kita perlu punya sikap empatik, bukan menyalahkan pasien karena BPJS-nya bermasalah, tapi kita harus membantu mencarikan solusi dan memberi penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien gitu. Karena kan bagi pasien dan keluarga situasi seperti ini sangat menekankan secara mental ya. Iya betul, dan dari sisi masyarakat juga kasus ini mengingatkan kita bahwa mengecek status BPJS itu sangat penting meskipun kita betul. merasa jarang sakit gitu. Karena kan sakit itu bisa datang kapan saja ya, dan kepada siapa aja. Iya. Dan kalau kita tidak siap nih, dampaknya bisa besar banget loh. Iya betul, buat aku pribadi nih ya, bayar iuran atau memastikan BPJS aktif bukan cuma soal kewajiban administratif, tapi juga itu bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia gitu. Dan sebagai mahasiswa kesehatan juga kita punya peran nih untuk mengedukasi lingkungan sekitar kita supaya kejadian ini seperti ini tidak terulang lagi gitu ya. Iya betul, harapannya ke depan sistem kesehatan Indonesia bisa lebih adil, lebih manusiawi dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila ya. Iya betul banget Nah, gak kerasa ya kita sudah mengobrol panjang hari ini. Dari obrolan kita jelas banget kalau BPJS Kesehatan nonaktif itu bukan cuma soal sistem ya kan. Iya, tapi soal manusia, hak hidup, dan keadilan sosial. Jadi semua pihak yaitu negara, tenaga kesehatan, dan masyarakat juga punya perannya masing-masing nih agar sistem ini berjalan dengan baik. Oke, kesimpulan yang bisa diambil nih ya teman-teman, masalah BPJS nonaktif menunjukkan bahwa akses kesehatan itu hak setiap orang dan sistem kesehatan harus adil serta manusiawi. Kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab rutin cek status BPJS ya, bayar iuran tepat waktu dan peduli sesama. Betul banget, aku setuju banget. Dan buat tenaga kesehatan penting juga nih untuk tetap empati, edukatif, dan bantu pasien memahami prosedur supaya pelayanan kesehatan itu berjalan dengan optimal. Oke, semoga obrolan kita hari ini jadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli dan waspada. Terima kasih teman-teman sudah nemenin Natulia Talk ya sampai akhir episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap peduli, dan jangan lupa share, like, dan komen supaya teman-teman kalian juga dapat manfaatnya. See you teman-teman.